yang ingin berdonasi dianjurkan untuk berupa uang saja, karena di medsos beredar yang berupa pakaian di sana tidak dipakai, jadi berupa uang saja. Bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk Sumatera juga silakan menghubungi pengurus Masjid Al-Fatih. Kemudian pengumuman disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah sholat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya, terhindar dari mara bahaya, baik bahaya dalam urusan dunia maupun di dalam agamanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam agama Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka, mengamalkan ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin sekalian, ada satu amalan yang itu tidak pernah kita itu tuntas, ya. Amalan yang itu menjadi hutang bagi kita. Apa itu? Yaitu syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapapun yang kita miliki ataupun apapun yang kita miliki, untuk dalam rangka bersyukur itu tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan supaya nikmat itu bisa kita balas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat itu yaitu kita beribadah sampai kita meninggal dunia, ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal
yakin. Ya. Karena apa? Ya karena syukur itu kan pernah kita lihat benar dengar kisahnya, suatu saat malam Rasulullah itu bersama istrinya tidur. Di tengah malam itu istrinya kan bangun, yang dicari siapa? Suaminya. Tidur bareng, bangun-bangun kok suaminya ndak ada, dicari. Ternyata diraba-raba ketemu apa? Kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketemu kakinya, ternyata Rasulullah itu saat itu sedang sholat malam, sampai dadanya bergemuruh, ya, sampai susah payah, bahkan dalam riwayat sampai bengkak kakinya ya Rasulullah. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini istrinya itu merasa kasihan, kasihan suamiku, malam-malam harusnya tidur enak berdua, kok masih harus tetap berdiri, bahkan berdiri kemudian sampai menangis sholat. Tidak tega ini istrinya. Maka kemudian istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih bersusah payah seperti ini? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang, dan kau sudah dijamin masuk surga? Yang menarik jawaban Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah yang pernah tahu ini? Pernah mendengar? Jawabannya, justru karena itulah wahai Aisyah, karena dosa-dosaku sudah diampuni, kemudian aku sudah dijamin masuk surga, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti ini. Ya. Kalau kita kira-kira sudah dijamin masuk surga itu masih susah-susah sholat enggak? Kan sudah masuk dijamin kan? Mungkin kita ya santai-santai lah gitu kan. Tapi justru karena sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, itu apa? Menambah rasa syukurnya tadi. Makanya rasa syukur itu yang paling tepat adalah dengan cara ibadah. Ya, bukan hanya syukuran. Loh, saya sudah syukuran kok kemarin. Ya, itu baru syukuran ya. Tapi syukur yang paling tepat itu seperti Rasulullah tadi, semakin banyak nikmat, semakin apa? Rajin ibadah. Ya. Nah, semakin apa? Semakin gajinya banyak, berarti apa? Semakin, ya ini pakai semakin banyak, itu namanya syukur. Semakin sehat berarti semakin rajin sholat di masjid, itu namanya syukur. Ya. Jadi itulah syukur. Nah, termasuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur ini mumpung kita itu masih punya rezeki saat ini. Ya. Karena apa? Karena bisa saja suatu saat rezeki itu dicabut, bisa enggak? Bisa. Seperti di Sumatera. Ya, di Sumatera kemarin bencana nasional itu enggak nyangka akan ada banjir seperti itu. Ya, tapi dalam sekejap beberapa hari yang punya rumahnya enggak bisa dipakai, ya, yang punya kendaraannya terkubur, ya, jangankan kok beras ya, rumah, kendaraan saja hancur. Nah, artinya apa? Mumpung kita hari ini ya masih punya nikmat-nikmat itu, maka bersyukurlah begitu. Karena bisa jadi kalau Allah ingin mencabut nikmat itu dalam sekejap bisa. Ya, bisa. Ya, bahkan di mana itu yang kemarin ada berita, selama 7 hari banjir belum surut. Banjir belum surut.
Bahkan di Aceh itu ada 4 desa yang hilang. Desa plus penduduknya hilang, 4 desa. Karena banjir. Nah, maka sebelum kita dicabut seperti itu, karena bisa saja sewaktu-waktu kan. Allah itu kita enggak tahu kapan datangnya musibah, tapi bisa saja. Buktinya ya itu kemarin itu ya ada berapa yang meninggal. Berita terakhir berapa meninggal? Berapa Pak Bundoyo? Ratusan ya, ratusan meninggal, yang belum ketemu juga ratusan. Ya. Nah, mumpung kita hari ini ya, kita itu masih punya simpenan di rumah ya. Ya, tapi bukan istri ya, Pak Amin, Haji Amin. Simpenan apa? Ada simpenan uang. Ya, simpenan beras mungkin yang bisa untuk makan seminggu sebulan ke depan. Ya. Simpenan mungkin emas. Nah, maka itu syukuri kan begitu. Syukur. Ya. Syukuri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syukur yang terbaik tadi apa? Syukur yang terbaik adalah ibadah. Syukur yang terbaik adalah ibadah, termasuk ya. Termasuk hari ini kita bisa sholat subuh. Nikmat bukan? Nikmat. Hari ini kita bangun dipanjangkan umurnya, nikmat bukan? Nikmat. Maka ini yang sering kita lupakan. Terkadang kita itu dapat nikmat bisa sholat subuh tapi tidak bersyukur. Ya. Maka syukuri nikmat tersebut, karena sekali lagi bahwasanya sholat subuh itu juga nikmat. Kemarin ya, bisa baca Quran tiap hari itu juga nikmat. Maka ada satu hal yang penting, yaitu kaitannya untuk menjadikan kualitas keluarga ini bertambah kualitasnya. Ya, terutama untuk yang ada di sini. Ya, bagaimana supaya keluarga itu kualitas dan supaya keluarga itu tentram, bahagia. Itu ada satu amalan yang perlu kita lakukan, yaitu apa? Ihyaul Quran. Menghidupkan Al-Quran. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau bisa satu keluarga ini, bapak, istri, anak, itu 1 minggu sekali itu tuh kumpul baca Quran bareng-bareng. Ya, baca Quran bareng-bareng, terus nanti dipelajari maknanya. Kalau perlu kemudian tafsirnya dipelajari. Ya. Ini dalam rangka untuk membentengi keluarga. Ya, sebelum nanti misalnya anak-anak itu terpengaruh oleh pergaulan bebas, apalagi di Tarakan itu kan ada semacam slogan 1000 kafe ya. Nah, itu anak-anak muda semua. Ya. Itu rata-rata anak muda ya, dan menurut informasi itu ya disitulah kadang-kadang pergaulan bebas ya. Ada di situ mungkin orang transaksi narkoba, dan yang lebih membahayakan adalah ya LGBT ya. Nah, LGBT seperti itu. Nah, maka untuk supaya anggota keluarga kita, terutama anak-anak kita ini ya, supaya mereka itu tidak terjerumus dalam hal seperti itu tadi, hidupkan Al-Quran di rumah. Bareng-bareng, maksudnya ya, bareng-bareng. Suami, istri, anak duduk bareng, baca Quran di situ. Ya, baca Quran sama-sama. Ya. Itu yang perlu mungkin kita lakukan.
Ya, dan ini kayaknya bagus sekali, indah sekali kalau kita bisa seperti itu. Jadi keluarga, suami, istri, anak itu kumpul bukan hanya ketika makan saja. Bukan hanya ketika mau rekreasi kemana saja, bukan. Tapi justru itu yang penting. Ya, itu yang bisa menjaga apa? Menjaga iman di tengah-tengah, yaitu banyak fitnah di zaman ini. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, sekali lagi bahwasanya syukur yang terbaik adalah dengan ibadah. Itu syukur yang terbaik. Kita diberi umur yang panjang, bersyukur enggak? Bersyukur, tambah semangat dalam ibadahnya. Kita diberi apa? Nikmat apa? Sepeda motor. Sepeda motor nikmat bukan? Nikmat. Cara mensyukurinya gimana sepeda motor? Ya, lebih semangat ketika ke masjid daripada mungkin orang yang tidak punya motor. Itu namanya syukur. Nanti kalau kita sudah punya roda 4, cara syukurnya gimana? Ya, lebih rajin lagi daripada orang yang hanya punya motor, kan begitu. Itu namanya syukur. Ya. Yang punya mobil 2 berarti ya lebih lagi daripada orang yang hanya punya mobil 1. Itulah syukur. Ya. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita tidak seperti itu kita terkena ayat sering kita hafal, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, kalau kita tidak syukur dengan nikmat yang ada, ingat sekali-kali bisa saja nanti terjadi kasus seperti Aceh Sumatera. Allah cabut semuanya. Baru kita terasa. Nah, maka sekali lagi sudah diumumkan tadi ya, diumumkan salah satu dari bentuk syukur tadi adalah kita menyumbang mereka. Itu syukur. Dan paling itu kan kita tidak banyak itu. Kita punya uang berapa coba di rumah? Ya, di rekening berapa? Paling kita nyumbang tidak ada yang 10 juta. Padahal mungkin di rekening lebih dari itu kan. Paling kita nyumbang 100, 200. Nah, itu namanya kita sedang diuji keimanan kita. Sedang diuji rasa syukur kita. Coba syukurnya itu bagaimana? Ya, diumumkan tadi juga ada wakaf untuk tanah tadi. Terus nanti untuk membantu saudara-saudara kita yang di Sumatera. Itu ujian kita itu. Khusus bagi kita masing-masing ini ujian dari Allah. Berapa yang akan kita keluarkan? Nah, itu apa namanya? Nah, syukur yang terbaik seperti itu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ya kita akan sama-sama itu mengkaji tentang takwa. Ya, karena takwa itu nanti banyak keutamaannya. Ya, wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang terakhir aja Pak Jamin. Wa yaj'aluhu min amrihi yusra. 3. Nah, jadi ada dari Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita itu di dunia ini nanti bisa apa namanya? Masalah itu bisa kita selesaikan, kita hadapi begini. Ada sebuah syair mengatakan bahwasanya ada 8 perkara yang itu pasti terjadi. Ya, dan kita pasti mengalami 8 perkara ini. Semuanya. Ya. Syairnya bahasa Arab tapi saya terjemahkan saja. Yang pertama, sesuatu yang tidak akan bisa kita dihindari itu ada 8. Yang pertama dan yang kedua yaitu ada susah, ada mudah. Ya. Jadi hidup di dunia ini pasti kita pernah merasakan kalau tidak susah ya kemudahan, ya enggak? Kalau tidak kesusahan berarti
kemudahan. Dan itu pasti kita pernah mengalami. Bergantian. Ya. Ya. Tidak selamanya kita di dunia itu susah. Ya. Begitu juga tidak selamanya kita di dunia itu mudah. Ya. Kita di dunia itu kan tidak terus mulus-mulus terus kan perjalanan. Tidak mudah semua kan. Dan itu memang sudah sunatullah. Ya. Kalau ada susah mesti ada mudah. Dan kita itu akan mengalami hal itu. Ya. Jadi kalau hal ini sudah sudah merupakan sunatullah, berarti kita tidak perlu khawatir, perlu mikir ya. Karena kalau kita tidak mendapatkan kesusahan ya pasti kemudahan. Nah sekarang yang lagi susah mungkin itu termasuk di Sumatera lagi kesusahan. Ya. Kemudian yang kedua, ada sedih berarti ada lawannya sedih apa? Bahagia. Kita pernah sedih, pernah bahagia, pernah. Tapi di dunia itu tidak ada yang selamanya. Ya. Orang yang di dunia sedih itu tidak akan selamanya sedih terus sejak lahir ceprol sampai mati kok sedih terus. Ya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang di dunia ini bahagia terus. Coba siapa di dunia ini yang bahagia terus? Dari lahir sampai sekarang bahagia. Ada enggak? Enggak ada. Itu yang keberapa berarti? Ada susah, ada mudah. Ada sedih, ada bahagia. Yang selanjutnya ada kumpul, ada pisah. Ya. Kalau ada kita berkumpul berarti ada perpisahan. Hari ini kita kumpul. Tapi nanti setengah jam, 1 jam kita akan berpisah lagi. Apalagi sekarang suami istri. Kumpul sekarang di rumah. Di dunia kumpul. Tapi ada pisah enggak nanti? Ada. Pasti. Pasti salah satunya akan mati. Kira-kira kalau yang mati itu istri dulu atau suami duluan nanti? Pilih yang mana? Kalau bapak-bapak pilih mana dulu yang meninggal dunia? Ya, istri dulu. Kalau istri, ibu-ibu mana duluan? Bareng-bareng, gimana caranya bareng-bareng? Tapi makanya itu, bahkan di dunia itu seperti itu. Kalau ada perkumpulan berarti ada perpisahan dan itu kita harus siap. Ya. Ya, ada sesuatu yang paling ditakuti istri selain mati apa? Istri itu ada yang ditakuti suaminya. Bukan mati tapi apa? Ya betul ini Pak Jamin, nyambung gitu ya. Ya. Itu lebih ditakuti istri daripada ya. Kemudian itu yang keberapa tadi? Ada kesusahan, ada kemudahan, ada kesedihan, ada kebahagiaan, kemudian ada berkumpul dan ada berpisah, dan yang terakhir ada sakit, ada sehat. Itu tidak akan pernah lepas dari kita. Artinya kalau kita sudah paham seperti itu, berarti apa? Sedih, kemudian sakit, berpisah, kemudian apalagi susah, itu tidak akan bisa kita hindari di dunia ini. Maka biasa-biasa saja, tidak perlu lebay. Ya. Kalau mau sedih, ya sudah tahu kita tuh akan sedih, tapi tidak usah banget-banget gitu nah. Karena ini memang tidak bisa kita hindari, coba. Entah sedih karena kehilangan pekerjaan, sedih kehilangan uang, sedih jabatan hilang, ya. Bahkan sedih berpisah dengan apa orang yang tercinta kita mati.
Ya, makanya Bapak sekalian itu ya, syair ini, tapi ini syair ya, tapi betul. Ada 8 hal yang itu pasti terjadi di dunia dan kita pasti mengalaminya. Ya, seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya dalam surat Al-Balad. Hafal ya surat Al-Balad ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Bihadzal balad, terhadap negeri ini. Maksudnya negeri apa? Negeri Makkah. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah engkau wahai Muhammad tinggal di kota Mekah. Ini sumpah kedua Allah. Wa walidi wa mawalad, dan aku bersumpah demi orang tua dan anak. Perhatikan, Allah itu sampai bersumpah 3 kali. Demi kota Mekah, demi Nabi Muhammad yang tinggal di kota Mekah, dan demi orang tua dan anak. Untuk apa Allah bersumpah dengan itu? Hanya untuk menyampaikan satu pesan. Ayat berikutnya apa, Pak? La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Intinya Allah bersumpah dengan 3 ini hanya untuk menyampaikan satu pesan. Laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan susah payah. Intinya itu. Jadi kalau kita di dunia susah payah, itu Allah memang sudah menjadikan itu. Allah sudah bersumpah. Ya, jadi ini hiburan kalau kita ini kok hidupnya susah, ya kan? Hidupnya sedih, terus tadi sering apa? Sedih, bahagianya sedikit gitu ya. Nah, apalagi tadi ya, terus banyak kesusahannya. Dengan ayat ini kita akan terhibur. Iya, memang manusia diciptakan itu dalam keadaan susah payah. Ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan ayat At-Taqwa. Jadi seperti itu. Makanya kalau sudah seperti ini, bahwasanya memang kita diciptakan dalam keadaan susah payah, ini apa ya? Maka kadang-kadang yang semakin menjadikan kita sedih itu apa? Ya, karena kita ini terlalu apa ya? Apa yang bikin kita itu terlalu sedih ya. Karena ekspektasi ya. Apa itu ekspektasi, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena apa? Ya karena ekspektasi itu kan apa? Keinginan ya, kayak keinginan yang terlalu muluk kan gitu ya. Nah, kalau keinginan itu tidak tercapai, ya itu biasanya nanti sakitnya juga lebih parah. Ya. Makanya gambarannya begini, gambaran orang yang kecewa, orang yang sering kecewa itu karena mungkin terlalu apa? Ya, itu orang yang sering kecewa, sedih itu kan biasanya karena tidak sesuai dengan harapan itu kan, tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau untuk urusan dunia tadi sudah diciptakan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah. Nah begini, ada analogi yang bagus. Kenapa kita ini masih hidup di dunia itu kok takut terhadap mati? Kenapa? Ya, kan kita takut mati ya. Takut mati atau enggak ini? Takut. Kenapa takut mati, Pak? Ya, itu yang sudah kita sampaikan. Orang tuh takut mati karena 2 hal ya. Pertama karena banyak dosanya dan merasa belum diampuni. Yang kedua apa?
karena bekalnya sedikit merasa belum cukup, itu kan. Nah, tapi ada analog yang lain. Kenapa kita takut mati, takut alam barzah? Ya. Ini karena apa? Begini, analogi yang bagus. Ya. Ketika kita itu masih dalam janin, perut orang tua, ada keinginan enggak kita untuk lahir ke dunia? Enggak ada, betul, enggak ada. Sudah nyaman di perut itu. Sudah nyaman, enak, enggak perlu jalan kaki, ya kan? Enggak perlu apa, mau makan enggak perlu harus kerja. Ya. Enak tinggal apa? Ya, di dalam perut, pergi kemana-mana sudah dibawa oleh ibunya, makan sudah apa? Ya, makan itu sudah dijamin dari orang tuanya. Itu janin kan begitu. Merasa nyaman. Ya. Ya. Maka ketika akan lahir itu janin itu tidak mau karena sudah apa? Nyaman. Ya, sudah nyaman. Ya. Seperti bapak-bapak ini yang duduk bersandar tuh kalau suruh pindah mungkin tidak mau ya. Karena sudah nyaman kan begitu. Sudah nyaman kan begitu. Tidak mau. Ya. Jadi apa? Tapi terus ada yang bilang, lahir itu enak loh. Ya, kamu kalau lahir di dunia itu enak, bisa jalan-jalan, bisa melihat pemandangan, kan begitu. Tapi itu kan janin itu kan belum pernah merasakan seperti itu. Ya. Jadi janin bayi itu tidak ada keinginan untuk lahir kan begitu. Ya. Tapi yang sudah ditakdirkan lahir, maka begitu dia lahir apa? Yang pertama kali apa? Bayi lahir itu nangis, terkejut. Loh kok ternyata lahir juga. Padahal saya tidak mau lahir kan begitu. Sudah nyaman dalam perut kok lahir. Terkejut dia nangis walaupun sebentar. Ya. Tapi dengan lahir tadi apa akhirnya? Dia akan menemukan banyak hal yang tidak didapatkan di dalam janin. Kalau dalam janin ketika makan cuma satu ya, lewat plasenta. Lewat itu saja. Tapi begitu lahir, dia sudah dapat rezeki dari dua jalan. Apa? Ya susu kan. Bisa minum susu kanan, susu kiri itu baru pertama. Oh ternyata apa dunia itu seperti ini. Terus nanti setelah lahir bisa dapat gendongan dekapan dari ibunya, belum nanti dari ayahnya, belum nanti saudara-saudaranya seneng ya kan, gendong sana kemari. Oh ternyata seperti ini dunia itu. Ya. Akhirnya apa? Oh ternyata lebih enak daripada di janin kan begitu ya, lebih enak daripada di janin. Nah orang ketika masih hidup di dunia itu juga takut mati kan begitu kan. Nah seperti janin tadi sudah nyaman di dunia kan, terasa nyaman di dunia, ya, enak. Ya. Maka ketika nanti orang itu meninggal kaget juga kan. Kaget tuh kok akhirnya sesuatu yang ditakutkan mati kok datang juga ternyata. Kaget. Tapi sekali aja kaget. Nah, begitu dia mati masuk dalam alam barzah, ternyata didapatkan kesenangan-kesenangan yang tidak didapatkan di dunia. Tapi kalau ibadahnya baik ya, ibadahnya baik. Begitu mati, oh ternyata nyaman di alam barzah ini. Sudah tidak sholat. Ya kan, subuh-subuh tidak harus bangun, ya sudah tidak cari makanan bekerja. Kalau biasanya tukang sudah tidak nukang lagi, tapi dapat rezeki. Ya. Kalau yang ternyata di dunia sakit-sakitan ini yang sudah tua ini banyak sakit-sakitan gitu kan, begitu masuk alam barzah, oh hilang semua sakitnya. Ya, nah itu. Bayangan kenapa kita takut kepada mati atau kepada alam barzah tadi, karena belum merasakan. Seperti tadi janin tadi, ketika di dalam perut ibu nyaman di sini, tidak mau pindah-pindah, enak sudah di situ. Tapi akhirnya tetap lahir juga ke dunia.
Habis waktunya. Waktu ngaji atau waktu apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya apa? Artinya waktu kita itu memang seperti itu. Ya, hidup di dunia itu ada batasnya sementara. Tapi kalau ibadahnya buruk, ibadahnya main-main di dunia, sholatnya tidak tertib, banyak melakukan perbuatan dosa, ya sudah, begitu masuk langsung apa? Langsung jadikan sansak malaikat ya, pukul sana pukul sini. Nah, itu yang ditakutkan kita tadi, karena takut banyak dosa, dan yang kedua apa? Pahala kurang. Ya, jadi bapak-bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi bahwasanya bagaimana supaya hidup kita itu ya di dunia ini yang tadinya susah pasti, sedih itu pasti. Kemudian apa tadi? Ada 8 tadi, berpisah itu pasti, dan sakit itu juga pasti. Ini kan hal yang buruk semua kan? Yang kadang-kadang kalau orang yang tidak kuat bisa bunuh diri, ya kan? Bisa bunuh diri. Atau karena orang yang tidak kuat karena tadi susah terus, akhirnya bisa melakukan perbuatan dosa, pelanggaran, korupsi, mencuri. Nah, bagaimana supaya dengan menghadapi yang 4 tadi itu kita bisa di dunia dengan baik? Maka ini bekalnya adalah yaitu takwa seperti dalam surat At-Tolak. Ya, dalam surat At-Tolak. Tadi ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena di dunia kita mesti punya masalah. Ya. Suami punya masalah dengan istri, istri punya masalah dengan suami, nanti punya masalah dengan anak, punya masalah dengan teman. Maka orang yang bertakwa itu justru bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tidak punya masalah, itu enggak. Karena yang namanya orang bertakwa itu bisa salah jalan juga bisa. Ya kan? Bisa salah pilih juga bisa. Ya. Bisa salah juga ngambil keputusan juga bisa. Ya. Itu kisah bisa salah. Artinya orang bertakwa itu kemudian juga tidak pernah salah, malah tidak ada itu. Kecuali Nabi. Ya. Dan kadang-kadang kesalahan itu berakibat fatal kan begitu. Kesalahan. Nah, maka Allah janjikan ini kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setiap permasalahan itu jalan keluar. Jadi tidak usah khawatir kalau kita jadi orang bertakwa. Masalah apapun yang ada, Allah janjikan jalan keluar. Dah. Itu prinsip kita. Asal takwa, seberat apapun masalahnya. Ya. Jadi yang menjadikan kita itu sedih, menjadikan kita itu buntu, itu bukan masalahnya, tapi karena ada takwanya tadi. Allah sudah jamin kalau kita punya takwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yakin enggak kita dengan ayat ini kan? Maka ujian kita yakin atau tidak kan begitu. Kalau kita tidak yakin, enggak akan ada itu jalan keluar itu. Kita enggak yakin sama Allah, enggak yakin. Akhirnya kita pusing cari solusi ini, enggak berhasil, ini lagi. Karena sudah berkali-kalinya putus asa. Kenapa? Karena tidak ada takwa dan Allah tidak memberi jalan keluar. Maka sesusah apapun, seberat apapun masalahnya, takwa sudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa. Masalah sakit, masalah rezeki, masalah anak, masalah pasangan suami istri, itu masalah-masalah semua. Ya, tinggal kita yakin atau tidak. Kalau kita yakin berarti itu iman. Kalau tidak yakin berarti apa?
Tidak ada iman kan begitu. Yakin. Nah, yang perlu kita tanam. Maka tadi bagaimana supaya kita yakin tadi? Usahakan di dalam Al-Quran itu ada sama-sama baca Al-Quran bersama keluarga. Itu akan menumbuhkan keyakinan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka. Gaji bulanan tidak masuk ini. Karena gaji bulanan tidak masuk ini. Karena pasti kan, nah, tidak masuk. Maka kalau kita ingin buktikan kita itu takwa tidak kita dapat tidak kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu baru dia takwa. Ya. Kalau cuma mengandalkan gaji bulanan, nah itu tidak disangka, itu bukan termasuk hati ini. Ya. Maka ada yang mengatakan seperti itu. Salah satu ciri orang bertakwa itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Apa yang ketika kita disangka? Tidak terduga. Ya, rezeki yang tidak pernah terpikirkan. Kalau gaji bulanan kan sudah terpikirkan kan begitu. Tidak masuk sini tidak. Nah, ya. Gaji 13, sudah kepikiran juga itu. Pasti. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Makanya ada ulama yang menafsirkan ini apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak diduga. Itu juga mengandung artinya bahwasanya orang yang bertakwa itu tidak pernah nganggur. Karena kalau dia itu bertakwa, itu Allah akan mendekatkan potensi-potensi yang dimiliki untuk menyambut rezeki tadi. Ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah ya? Pernah, tapi tidak sering ya. Tidak sering. Bagaimana kalau sering, bisa sering? Takwa tadi ya, takwa. Ya. Rezeki tidak disangka-sangka itu tidak kepikiran. Lagi susah, ya kan, tidak punya uang, sudah pasrah gitu kan, mungkin cari cari pinjaman sama sini tidak dapat, ya sudah pasrah kepada Allah, sudah berusaha, tiba-tiba datang orang memberi itu rezeki yang tidak pernah terpikirkan, dan itu bagi siapa? Orang yang bertakwa, ya. Makanya untuk menghadapi dunia tadi yang 8 tadi, di dunia ini takwa tadi solusinya. Ya. Nah, takwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hah? Oh iya. Ya. 2 menit. Oh iyalah. Jadi Ya. Atau sudah dulu? Ada pertanyaan, Pak? Ya, terakhir. Ada 3 tadi ya. Wa yaj'allahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa itu Allah akan jadikan urusannya mudah. Susah itu menurut kita, sulit itu menurut kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Menurut logika kita, menurut pikiran kita itu tidak bisa ini masalah, tidak bisa sudah. Tapi bagi Allah mudah. Kita punya problem apa? Susah ini. Saya sudah konsultasi orang yang ahli, saya sudah konsultasi kepada orang yang pintar, tapi belum ada jalan keluar nih, saya masih pusing. Takwa. Allah jadikan itu mudah. Nah, takwa itu apa? Makanya intinya ini takwa. Karena banyak orang, saya sudah syukur, saya sudah bersyukur, ternyata baru syukuran saja, belum syukur dengan benar ibadah. Kadang-kadang orang melanya, saya sudah bertakwa. Iya, takwa itu apa? Takwa itu apa? Maka itu intinya di sini. Maka tidak ada takwa. Ini ingat, takwa kan menjalankan perintah, menjauhi
larangan. Maka tidak ada takwa kecuali ingat dengan ikhlas. Enggak. Kayaknya dia itu rajin ke masjid. 40 tahun tidak pernah absen ke masjid. Iya, itu fisiknya. Takwa itu takwa, tapi coba ikhlas atau tidak dia. Nah, di situlah. Walaupun secara lahiriah dia itu rajin, ahli ibadah, tapi kalau tidak ada ikhlas itu bukan takwa. Ya. Maka intinya takwa itu di mana? Pertama di ikhlas tadi. Ikhlas. Ya. Takwa tadi bisa mendapatkan 3 tadi. Takwa, tapi kuncinya adalah ikhlas. Ya, saya kira itu dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang syukur yang harus kita lakukan dan syukur terbaik. Dan yang kedua, ya, untuk menghidupkan keimanan kita di keluarga kita, maka sekali lagi Ihya'ul Quran, hidupkan Al-Quran di keluarga kita masing-masing. Minimal itu kan gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah apa? Tadi kuncinya untuk sukses di dunia adalah dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu saja dari saya. Kita akhiri dengan doa ke majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.